aku record tapi nanti aku off ya, Pit. Hanya akunnya saja. Oke. Ini siapa yang mau masuk lagi pakai akun KMTH ya? Janganlah. Oh. Nah, kan siapa yang masuk lagi pakai akun KMTH? Ulfa. Ulfa, kamu masuk pakai akun KMTH nanti mati semua, Fa. Oh iya, salah masuk. Enggak lah. Waktu kemarin juga enggak. Oke ya. Tapi kalau sudah ada tampilan live, kamu langsung on ya. Aku off kamera, aku off semuanya. Dipin dulu. Ulfa, aku nggak bisa live. Rapid. Belum live, Mbak? Belum, bentar. Aku harus aktifkan dulu tadi karena Ulfa masuk pakai KMTH. Ini Oke. Ya, selamat malam semuanya. Jumpa lagi bersama kami KMTH dalam acara Q&A. Ya, malam hari ini tema yang kita angkat adalah narkoba. Dan di malam hari ini ada juga narasumber yang luar biasa, yakni Bapak Alex Effendi, SHMH. Beliau adalah Kasubang Propkam Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan juga pendirinya sekaligus Ketua Dewan Penasehat DPP Surya Pancanaka YAPAS atau biasa disingkat SPY. Halo Bapak, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Apit beserta para pemirsa sekalian. Semoga sehat selalu. Amin, amin, amin. Ya, untuk teman-teman, acara malam hari ini kita live di fanspage KMTH.
Apabila teman-teman memiliki pertanyaan terkait dengan tema narkoba di malam hari ini, silahkan tulis komentar di fanspage KMTH. Nanti akan saya bacakan pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ya, baiklah, akan kita mulai acara Q&A malam hari ini ya, Pak. Ya, siap. Menurut peraturan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu ada beberapa tujuan terkait dengan penggunaan narkoba ini. Kira-kira tujuannya apa aja ya, Pak? Baik, Mbak, mungkin bisa kami sampaikan bahwa tujuan penggunaan narkoba sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 biasanya diperuntukkan untuk bidang medik, kemudian untuk terapi itu yang diatur secara legal ya. Nah, di luar itu menyalahi aturan undang-undang, gitu Mbak. Jadi semisal saya menanam tanaman narkotika atau biasanya ganja itu masuk narkotika kan, Pak? Ya, golongan 1, Mbak. Ya. Iya, kalau misal kita menanam ganja 1 biji aja, dia tumbuh kan. Itu termasuk berarti kita menjadi orang yang ilegal terhadap penanaman itu. Sepanjang aturan undang-undangnya mengatur bahwa sudah ada larangan di sana, pasal-pasalnya mengatur tentang larangan tersebut, kemudian masuk ke dalam unsurnya, maka ketika ada seorang menanam tanaman ganja, misalnya kita ambil sampel, walaupun 1 biji atau 1 pohon, itu sudah melanggar undang-undang, Mbak. Begitu. Jadi tetap masuknya ilegal. Lalu bagaimana nasib ketika semisal saya adalah orang awam, saya menemukan biji yang menurut saya itu cantik, kemudian saya pelihara, lalu tumbuh, saya tidak tahu menahu bahwa itu adalah tanaman yang terlarang. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Sepanjang awalnya memang tidak mempunyai motif, niat untuk menanam tanaman ganja, kita ambil sampel lagi, untuk kegiatan yang ilegal, semestinya orang tersebut dikategorikan karena kealpaannya, tapi karena itu sudah diatur dalam undang-undang dan tanaman tersebut juga ada contoh dan gambarnya, kita dianggapnya mengetahui. Jadi apapun alasannya, kalau memang itu masuk kategori tanaman yang dilarang, maka kita pun akan terkena pelanggaran undang-undang narkotika tersebut, Mbak. Oh, jadi kita juga harus hati-hati ya terhadap tanaman. Bahkan 1 pohon itu juga bisa membawa petaka ya, Pak? Sangat bisa, Mbak, karena memang aturan undang-undangnya sudah ada sebelumnya. Seperti misalnya kita ketahui bersama adanya asas legalitas dalam penerapan hukum. Jadi kalau misalnya aturannya sudah ada, maka perbuatan itu ketika diatur dalam aturan tersebut dan melanggar, maka kena pidana. Tapi sepanjang aturan undang-undangnya belum ada, ketika perbuatan tersebut terjadi, maka tidak terkena pelanggaran undang-undang. Gitu, Mbak. Lalu bagaimana dengan kasus-kasus, kan banyak beberapa tahun yang lalu atau bulan yang lalu itu ada seorang suami, kalau nggak salah dia itu sengaja menanam ganja ini untuk obat istrinya. Ya. Nah, ini bagus yang disampaikan Mbak Apit bahwa ini tidak hanya terjadi pada tadi yang barusan dicontohkan oleh Mbak Apit, yang lagi viral beberapa waktu yang lalu, sampai juga dimohonkan judicial review untuk melegalkan ganja bagi terapi untuk anaknya, seorang ibu waktu itu. Tapi ini akhirnya ditolak dengan alasan bahwa untuk pengobatan sudah ada aturannya sendiri sesuai dengan kaidah-kaidah yang diatur
dengan norma-norma dalam undang-undang kedokteran juga atau kesehatan juga. Jadi tidak serta-merta kalau itu untuk terapi atau pengobatan secara pribadi, kemudian lantas ada pembenaran. Jadi tetap harus melalui mekanisme medik. Begitu, Mbak. Tidak bisa kita dengan serta-merta karena alasannya saya nanam karena untuk kepentingan terapi atau pengobatan seseorang, maka dianggap itu legal. Ini tidak dibenarkan hal yang demikian. Nanti bisa jadi semua akan berdalih yang sama. Kemudian implikasinya apabila nanti secara pribadi kita menggunakan barang atau produk ganja dari tanaman ataupun yang sudah olahan untuk alasan penyembuhan atau terapi secara pribadi tidak melalui mekanisme medik, apabila nanti terjadi efek atau akibat yang tidak diinginkan, maka tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pribadi-pribadi tersebut. Itu, Mbak. Jadi bisa jadi dapat pelanggaran double. Yang pertama menggunakan narkotika ilegal, ya tadi tanaman ganja, golongan 1. Kemudian yang kedua bisa menimbulkan pelanggaran yang lain akibat dari penggunaan hal tersebut secara ilegal. Misalnya akibat dari pemakaian tersebut karena tidak menggunakan dosis atau takaran yang diharuskan, akhirnya terus menimbulkan mungkin cacat atau mungkin bisa jadi meninggal mungkin karena tidak tahu ukurannya atau tidak selamat jiwanya, maka akibat ini akan menambahi pelanggaran yang pertama atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Begitu, Mbak. Jadi ini bisa dikatakan pemufakatan jahat ya, Pak, kalau nggak salah. Kalau pemufakatan jahat itu dilakukan oleh lebih dari satu orang biasanya ya. Ya kalau memang ini ada motif dan diketahui bahwa perbuatan itu melanggar hukum, sedangkan hukum yang mengaturnya sudah ada, maka kalau lebih dari 2 orang bisa dikatakan seperti itu. Adanya perbuatan turut serta lah ya. Siapa sebagai inisiator, siapa sebagai pelaksana, begitu. Yang menyuruh lakukan dan yang melakukan, begitu, Mbak. Lalu kenapa di negara lain seperti Amerika kita ketahui bahwa ganja itu legal loh, Pak? Kenapa sulit sekali melegalkan ganja di negara kita sendiri? Nah, karena memang masing-masing mempunyai politik hukum sendiri-sendiri di tiap negara, Mbak. Jadi yang disampaikan Mbak B benar sekali bahwa tidak semua negara itu melarang. Kemudian tidak sebaliknya, tidak semua negara juga melegalkan. Ini kembalinya kepada kebijakan politik hukum dari masing-masing negara. Kalau di Indonesia jelas, karena kita memang sebagai suatu negara yang berdaulat, mempunyai aturan hukum khusus yang mengatur tentang penggunaan narkoba beserta turunannya, maka secara normatif itu yang kita ikutin. Jadi tidak bisa kita terus menyamakan dengan negara lain yang melegalkan ganja misalnya atau tanaman yang ilegal lainnya seperti ganja, kokain dan lain-lain. Itu, Mbak. Jadi itulah alasan kenapa di negara Indonesia khususnya itu ganja belum dilegalkan. Entah suatu hari mau dilegalkan atau enggak, kita masih belum tahu ya, tergantung perundang-undangan. Nah itu tadi, Mbak. Jadi kalau untuk kepentingan medis, ya secara klinis untuk kepentingan medis itu tetap dibolehkan. Jadi ada aturan yang secara limitatif penggunaan ganja tersebut dilegalkan, tapi dengan alasan tadi untuk kepentingan medis. Misalnya karena kita tidak berlatar belakang seorang medical atau dokter atau ahli kesehatan, kita tidak tahu persis penggunaannya itu dosisnya berapa, kemudian untuk hal apa saja. Paling tidak adalah untuk kegiatan atau untuk
kepentingan medis itu dibolehkan. Tapi di luar itu kalau tidak sesuai dengan undang-undang peruntukannya, maka masuk kategori tetap dilarang. Itu garisnya sebenarnya sudah jelas sekali di situ. Jadi kita acuannya kepada aturan undang-undangan yang mengatur secara khusus tentang hal tersebut. Gitu, Mbak. Iya, Bapak. Lalu bagaimana penanganan untuk misal seorang yang dia sudah terlanjur mengkonsumsi narkoba ini, apakah dilakukan rehabilitasi yang terlebih dahulu atau memasukkan mereka ke penjara terlebih dahulu? Mana kiranya mana kiranya yang lebih baik untuk si pengguna ini? Bagus sekali Mbak Api. Jadi sudut pandang inilah yang mungkin beberapa periode belakangan ini kita gencarkan. Tidak hanya propaganda dari pemerintah, tapi juga unsur dari masyarakat melalui mungkin lembaga anti narkoba ataupun yayasan seperti yang kita sedang jalankan, Surya Pancana Kayapas, SPY, bahwa concern kita adalah khusus kepada para pemakai atau penyalahguna narkoba. Jadi bahasa kami memilih pemakai atau penyalahguna narkoba. Concernnya adalah pada pemakai yang karena keadaannya, entah itu kepepet atau karena ajakan atau apapun alasannya, sepanjang dia pemakai, bukan, ya saya ulang lagi, bukan pengedar atau bandar. Jadi khusus kepada pemakai yang memang betul-betul pemakai, dia korban, dalam hal ini sudut pandang kami melihatnya dia adalah korban, si pemakai, maka seyogyanya si pemakai atau korban ini yang menyalahgunakan narkoba bisa dilakukan rehabilitasi. Memang mekanismenya ketika di lapangan biasanya kita menemukan adanya pemakai atau penyalahguna narkoba ini, Mbak, itu mungkin ketika selama periode yang bersangkutan memakai, menggunakan secara melanggar hukum, tidak terjerat oleh aparat penegak hukum misalnya, atau tidak tertangkap lah ya biasanya, yang lebih mudah, itu mereka akan terus pakai. Tapi suatu saat pasti ada titik mereka ini entah dari pribadi, entah dari keluarga, dari lingkungan sekitarnya atau circle-nya, pasti akan ada titik mereka mungkin pengennya putus obat atau pulih lah ya. Nah, ini bisa juga dilakukan rehab mandiri. Jadi dengan kesadaran sendiri atau dari keluarganya atau dorongan dari eksternal selain dari internal dirinya sendiri, bisa dilakukan rehabilitasi mandiri. Nah, inilah kesempatan kami di Yayasan Surya Pancana Kayapas yang bergerak di bidang anti narkoba untuk memfasilitasi masyarakat yang punya keinginan untuk direhab sehingga putus obat. Ini perlu kita sosialisasikan terus karena tidak semua masyarakat mengetahui tempat-tempat rehab, kemudian rehab itu seperti apa dan bagaimana, kemudian hasilnya seperti apa. Ini masih perlu kerja keras dari kita semua untuk mensosialisasikan. Tapi misalnya si pemakai atau penyalahguna narkoba tersebut ketangkap oleh aparat penegak hukum, kemudian diproses, sepanjang dia adalah pemakai, maka Surya Pancana Kayapas juga melakukan kegiatan pendampingan atau advokasi untuk mengajukan permohonan rehabilitasi kepada aparat yang sedang menangani. Misalnya kita ambil contoh itu ditangani oleh pihak kepolisian, maka kita mengajukan permohonan rehab kepada pihak penyidik kepolisian. Apabila ditangani oleh BNN, Badan Narkotika Nasional, baik di provinsi, daerah ataupun nasional, pusat, maka kita mengajukan permohonan tersebut untuk rehabilitasi pemakai atau penyalahguna narkoba tersebut ke BNN. Nah, ini kemudian akan diproses permohonan ini untuk dilakukan assessment kepada si pemakai tersebut, apakah diluluskan permohonan rehabilitasinya atau tidak.
Karena ini perlu di di screening dan segala macam untuk bisa dikabulkan adanya permohonan tersebut melalui tim asesmen terpadu atau TAT itu dari BNN dan dari kepolisian sendiri. Kemudian hasil tersebut baru bisa kita melakukan action tindakan untuk merehab pemakai atau penyalahguna tersebut. Nah, ini kebetulan di Yayasan Kami Surya Pancana Kayapas SPY di pusat maupun di beberapa daerah di DPC juga sudah menyiapkan rumah-rumah rehab lengkap beserta para konselor adiksinya yang kita latih melalui TOT, Training of Trainer. Kemudian kita lakukan juga sertifikasi bagi para konselor adiksi ini, sehingga kita harapannya banyak konselor adiksi yang bersertifikat kemudian terdaftar di Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai tenaga konselor adiksi. Nah, ini sangat membantu pemerintah karena keterbatasan pemerintah juga kita harus akui belum bisa menyentuh ke semua, dan sosialisasi kita gencarkan. Seperti hanya malam ini kita melakukan kegiatan podcast by Zoom, ya, kemudian ya Q&A melalui Zoom. Ini juga salah satu media untuk kita bisa mensosialisasikan, menginformasikan kepada seluruh warga. Ya, mudah-mudahan tidak ada korban lagi, tapi faktanya di sekeliling kita masih banyak korban yang terjerat memakai narkoba, menyalahgunakan narkoba. Dengan catatan tadi Mbak, bahwa pemakai itu betul-betul hanya pakai, tapi faktanya ini kita sambil cerita, faktanya di sekitaran kita, khususnya karena saya domisili di Semarang dan bertugas di Semarang sendiri juga masih kasus-kasus tentang penyalahgunaan narkoba masih sangat banyak indeksnya. Dan ini perlu kita lakukan tindakan bersamaan, secara bersama-sama, bersinergi baik terhadap anggota kami, juga bekerjasama dengan aparat dari kepolisian, Satres Narkoba, kemudian dari BNNP Jateng. Kita melakukan koordinasi, kemudian khususnya memang SPY concernnya kepada rehabilitasinya, Mbak. Jadi muaranya kita harus merehab. Kalau untuk pengedar dan bandar, kami berkomitmen itu kita serahkan kepada APH, aparat penegak hukum, supaya diproses. Karena yang sangat menyebabkan kerusakan, merugikan atau menyebabkan kerusakan di masyarakat kita atau generasi kita itu dari para bandar dan pengedar. Makanya wilayah itu kami serahkan kepada APH. Nah, kami concernnya kepada pemakai yang benar-benar pemakai. Kalau misalnya pun pemakai tersebut karena keadaan yang tadi saya mau sampaikan, rata-rata begini Mbak Abid. Jadi pemakai awalnya mungkin karena kondisi yang melatar belakangi, sehingga kemudian terjerat ke bawah ke arah penyalahgunaan narkoba, baik itu secara pribadi, niat secara pribadi, karena tahu mungkin, atau mungkin ajakan kawannya atau lingkungannya, akhirnya mencoba. Dari pertama mencoba, kemudian berlanjut, akhirnya kecanduan. Kemudian yang bersangkutan tidak bisa lepas karena memang zat adiksinya di sana sangat mempengaruhi untuk itu, makanya akan nyandu terus. Kemudian mereka tidak tahu bagaimana harus berhenti ataupun putus obat. Kemudian karena pengen lagi, ketika secara sosial ekonomi mereka tidak mampu, maka mereka akhirnya lari naik kelas kepada pengedar atau kurir. Karena dari kurir tersebut mereka dapat upah. Tren yang terjadi di wilayah Semarang sendiri, kita ambil sampel di wilayah kami yang seputaran Semarang, rata-rata trennya seperti itu. Awalnya dari mungkin dari keluarga yang broken, atau mungkin dari sikap frustasi, kemudian karena ajakan teman, kemudian akhirnya mencoba. Awalnya mencoba, kemudian berapa kali pengen beli karena tidak mempunyai uang, kemudian mereka mencoba untuk menjadi kurir.
kalau di sini itu disebutnya PL atau peluncur ya. Mereka diperintah melalui handphone by WA, diperintahkan untuk mengambil paket. Kemarin baru saja terjadi, kami baru saja mendampingi salah satu klien di Semarang, kebetulan ditangkap oleh Satres Narkoba Polrestabes Semarang. Ya. Modusnya adalah yang bersangkutan sebetulnya bekerja sebagai ini deh, apa namanya Mbak, itu macam Shopee. Shopee itu maksudnya apa ya? Online ya. Ya. Jadi jadi melalui jaringan bisnis online ini, paket online yang tadi salah satunya kebetulan dari Shopee, dia mendapat WA dari seseorang untuk mengambil paket. Kemudian di situ ada petunjuk dan arahannya harus bagaimana dan kemana. Nah, si pelaku ini tadi akhirnya ngambil paket tersebut. Kemudian diantar ke satu titik. Nah, selanjutnya paket tersebut dibuka. Nah, kemudian perintahnya setelah mengetahui bahwa itu paket sabu, kemudian disuruh mecah paket kecil-kecil, Mbak. Nah, dalam paket yang kecil-kecil tersebut rata-rata 0,5 gram. Kemudian dimasukkan dalam plastik kecil, big gitu. Kemudian dibungkus, ditempelkan, modusnya rata-rata kalau di wilayah Semarang ini ada yang ditempelkan di tiang listrik. Kemudian nanti itu ada yang ngambil gitu, Pak? Nah, jadi itu tujuannya itu nanti. Jadi ditempel di beberapa titik, di beberapa tempat. Ada yang di bawah pot, kemudian difoto, di-share lokasinya tersebut. Kemudian lokasi tersebut dikirim kepada si pemesan atas arahan dari yang pengedar tadi, yang merintah tadi. Nah, si PL ini atau peluncur tadi, tugasnya itu Mbak. Jadi setiap dia menempel itu satu titik, dia dapat rupiah. Kemarin yang kami dampingi itu mengaku bahwa sekali nempel itu dapat 500.000 kalau tidak salah, antara 300 dan 500.000. Nah, jadi inilah mekanisme atau proses lingkaran setan yang terjadi di situ. Jadi modusnya seperti ini. Akhirnya karena mungkin iman seorang tidak kuat, maka tergiurlah itu Mbak, karena apa? Ada uangnya di sana. Jadi inilah pemicu bahwa semakin maraknya beredar barang haram tersebut. Jadi dari PL tadi kemudian disampaikan, dikirimlah lokasi di mana tempat barang tersebut diletakkan. Kemudian si pemesan nanti mengikuti map tersebut, lokasi tersebut, mengambil barang. Kalau pembayarannya mereka transfer. Ya, transaksinya. Jadi orang-orangnya ini tidak pernah ketemu. Secara fisik memang tidak pernah ketemu, tapi modusnya seperti itu. Nah, setelah kita telusuri juga, ternyata pengendali operasinya itu malah justru membuat kita miris, adalah para pengedar yang sudah ditetapkan sebagai napi dan sudah menjalani pidana di Lembaga Masyarakatan Semarang. Mereka yang mengendalikan dari dalam melalui sarana handphone untuk melakukan transaksi tersebut, Mbak. Jadi inilah modus yang terjadi, dan kebetulan memang saya sendiri sama tim di Semarang yang melakukan pendampingan dan modusnya memang seperti itu. Di beberapa titik semua sama, modusnya seperti itu. Jadi melalui perintah WA, kemudian mengambil barang, dipecah, kemudian diedarkan, ditempel, share lokasi, kemudian diambil, transaksi selesai. Nah, ini kalau orangnya tidak lagi posisi apes, itu pasti akan berlanjut tuh perbuatan itu. Tapi karena mungkin apes, ya akhirnya ketangkap. Rata-rata seperti itu Mbak yang terjadi. Jadi kadang-kadang tidak pemakai murni, tapi juga ya bahasa Jawanya miras-ngiris itu bahasa Indonesianya apa ya?
ya sekalian lah, sekaligus menjadi PL atau peluncur. Jadi diperintah oleh pengedar atau kurir, ya dia sebagai kurir itu untuk menempel barang tersebut. Ya, ini kalau misalnya dia sebagai pemakai, biasanya di tes urin itu kan positif tuh Mbak. Iya. Nah, kalau kami biasanya koordinasinya dengan APH untuk yang pemakai nih, kita concernnya supaya kita rehab. Jadi yang kita lakukan adalah kita merehab supaya mereka putus obat, kembali ke masyarakat dalam keadaan pulih seperti sedia kala, tidak kecanduan lagi. Untuk biaya rehabnya itu dibebankan ke pemerintah atau memang pribadi dari si keluarga pemakai ini, Pak? Baiklah, Mbak. Jadi kalau untuk pembiayaan rehabilitasi ini ada 2 track. Yang pertama adalah biaya mandiri, ini dari keluarga pasien, sesuai dengan mekanisme rehabilitasinya. Kalau misalnya kadar kecanduannya dia tidak berat, biasanya kami lakukan rehabnya itu dengan rehab jalan, Mbak. Jadi tidak ini inap. Rehab jalan berarti rehab sosial atau rehab medis, Pak? Kan rehab itu ada 2 ya, Pak? Nah, jadi kan rehabilitasi itu kan ada 3, Mbak. Jadi rehab medik, rehab psikologis, sama rehab sosial. Nah, tiga-tiganya itu bisa dilakukan melalui mekanisme rehab jalan, kemudian rehab inap, rawat jalan atau rawat inap, rajal dan ranaf ya. Jadi kalau kadar kecanduannya itu ringan sekali, maka rawat jalan cukup dengan pengobatan atau terapi rawat jalan. Tapi tiga-tiganya tadi dimasukkan ya, medis, ya psikologis, ya sosial. Kemudian kalau dia kadarnya menengah ke atas, berat, lebih ke berat, kita lakukan rawat inap. Ini juga menyesuaikan dengan kadar kecanduannya. Kalau misalnya sedang atau menengah, ya berapa bulan, misalnya 3 bulan kan, taruhlah. Setelah 3 bulan, nanti dilakukan tindakan, kemudian diterapi dan segala macam. Setelah selesai 3 bulan masa rehabnya, kemudian dilakukan pasca rehab. Nah, di pasca rehab tetap kita monitor perkembangannya, saatnya masih ada atau tidak. Kemudian setelah kurang lebih 1-3 bulan itu pasca rehab, kemudian aftercare. Jadi aftercare itu setelah semua fase tadi terlewati, itu dikembalikan ke masyarakat, kita adakan kunjungan untuk mengetahui dan mengaudit bagaimana keadaan si pasien. Itu kalau rawat inap. Jadi ada 2 mekanisme tindakan, rawat jalan maupun rawat inap. Nah, sedangkan biayanya tadi Mbak itu menyesuaikan. Kalau hanya rawat jalan, otomatis ya agak ringan. Tapi kalau rawat inap sesuai dengan fase berapa lama durasinya dia dirawat inap. Itu dari biaya mandiri. Selain itu Mbak, dari kegiatan ini, dari rumah rehab, selain ada biaya mandiri, dari kegiatan tersebut kita buat laporan untuk kita serahkan kepada Dinas Sosial, ke Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial. Nah, dari dinas sendiri itu ada anggarannya, anggaran kegiatan. Baik kepada si operator rehabnya, dalam hal ini konselor adiksinya, itu juga ada uang saku kegiatannya yang setiap bulan itu 2.500.000 untuk yang backgroundnya lulusan SMA, tapi dia konselor adiksi yang terdaftar dan bersertifikat di Kementerian Sosial, itu yang SMA. Kalau yang backgroundnya S1 itu 3.500.000 per bulan untuk anggaran kegiatan dari konselor adiksi yang tercatat dan bersertifikat dari Kementerian Sosial. Nah, terhadap biaya yang muncul dari kegiatan rehab itu sendiri juga ada juga, jadi bisa kita mintakan ke Dinas Sosial. Jadi ada 2 sumber pembiayaan dari kegiatan rehab tersebut, Mbak. Begitu, Mbak. Oke, Bapak. Kita sapa teman-teman di Fanspek ya. Halo, Mbak Luki Sylvia, Mbak Uli Sitoris, Mbak Syafitri Nutia, Cynthia Latif, Mbak Anis, ada Mas Karen Bimbi.
Ya, Mas Karen bertanya, Bapak. Ada pertanyaan dari Ya, Mas Karen. Dia ya. menanyakan apakah di wilayah Sumatera Selatan sudah ada tim SPY. Siap, Maksudnya siap, timnya Bapak itu. siap. Terima kasih Mas Karen. Salam hormat dari Semarang, Jawa Tengah. Salam sehat selalu untuk Mas Karen di Sumatera Selatan. Alhamdulillah kalau tadi dari komunikasi dan diskusi kita malam ini di acara Q&A ada respon positif. Apakah di Sumatera Selatan sudah ada DPD atau DPC-nya SBY di sana? Sebetulnya di Sumatera beberapa sudah ada, hanya saja berproses, Mbak. Sedang berproses. Alhamdulillah kalau Mas Karen tadi ya, bisa mengawali dan menjadi pionir di sana. Dengan senang hati nanti mohon kontaknya bisa diberi ke saya, Mbak. Nanti kita sambung kontak supaya bisa mengembangkan secara teknis, karena seperti inilah respon positif dari kita semua. Concern kita kepada adanya darurat narkoba di negara kita. Sampai hari ini pun adik-adik kita yang di sekolah dasar beberapa sudah ada yang terpapar, terjerumus kepada penggunaan atau penyalahgunaan narkoba. Ini menjadi keseriusan kita bersama, concern kita bersama, karena ini salah satu tanggung jawab kita juga sebagai orang tua dan yang dewasa terhadap bangsa ini, Mbak. Kalau tidak, hancur beneran. Itu, Mbak. Nanti terima kasih, salam saya buat Mas Karen di Sumatera Selatan. Di Palembang sudah ada. Sumatera Selatan itu Provinsi Sumsel ya. Sumatera Selatan. Ya. Palembang ada, kemudian di Riau ada, di Sumatera Utara, Medan dalamnya ada. Sumatera Selatan nanti saya inginlah nanti dengan Mas Karen tadi ya, nanti mau disampaikan ya Mbak. Oke, siap. Dia juga saya salah mungkin nanti satu anggota KMTH. Ya. Jadi mungkin bisa nanti japri Bapak langsung ya. Iya Mbak, dengan senang hati, karena ini juga termasuk, makanya saya selalu, apalagi ketemu Mbak Yanti waktu itu, karena kita historisnya lama, Mbak Yanti aktif ikut webinar waktu itu, jadi nggak sengaja kita ketemu di webinar waktu itu. Terus kemudian juga saya sering sampaikan ke seluruh DPD maupun DPC di beberapa wilayah Indonesia. Kebetulan sebaran kita Mbak SBY sudah ada di, kalau DPP atau kantor pusatnya, Dewan Pimpinan Pusatnya itu kan kebetulan di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian itu DPD Jawa Tengahnya ada. Kemudian DPD Jawa Timur, kemudian DPD Jabar, DKI, jadi Jawa sudah hampir semua. Tinggal pengembangan ke cabang-cabang DPC Jawa Tengah hampir semuanya, kemudian Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, kemudian Sumatera itu tadi Mbak di Palembang, kemudian di Riau dan Medan, nanti insya Allah Mas Karen di Sumatera Selatan, kemudian di Kalimantan itu ada di Balikpapan, kemudian di Sulawesi itu ada di Palu, sama di Nusa Tenggara, sama di ini Sulawesi Tenggara, Sultra. Kemudian di Papua itu ada di Papua Barat, di apa namanya di yang Raja Ampat itu kan Papua Barat tuh. Nah di sana Mbak, satu lagi yang sering saya sampaikan ke seluruh teman-teman baik DPD maupun DPC, saya selalu sampaikan bahwa kita juga ada perwakilan luar negeri di Hong Kong. Saya sampaikan gitu Mbak, saya juga saya dengan senang hati dan respect dengan kegiatan KMTH, kita berkolaborasi bersama SBY dengan aktifnya Mbak Yanti dan teman-teman. Saya salut dan kadang iri. Waduh, tiap saat itu apa webinar, Zoom, dan temanya macam-macam. Saya monitor dan saya senang banget. Karena ini mencerdaskan, salah satu upaya untuk mencerdaskan dengan proses, by proses. Jadi semua narasumber, alhamdulillah, apalagi pada ngambil kuliah di UT, yang mudah-mudahan nanti kembali ke Indonesia, jangan lupa sama negerinya,
jangan nyantol di sana terus. Pasti Jadi Pak, nanti tenang Pak. siapa tahu pulang ke Indonesia, kemudian nanti entah nanti jadi advokat, entah nanti di kementerian atau APH, para penegak Amin, hukum. amin. Ya, saya doakan teman-teman di sana semua sehat selalu, studinya lancar, pekerjaannya juga lancar, Amin. dan dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Mbak. Amin. Salam Terima buat Mas kasih Karen. Bapak. Lanjut. Gini Pak, saya sekedar ingin cerita ya Pak. Iya. Saya sore tadi Iya. ada teman lama saya, Iya. satu daerah dengan saya. Di mana Mbak? Saya dari Cilacap Pak. Lah kok nggak ngapak yo? Ngapaknya hilang kan? Kita budayakan Ya. bahasa nasional Pak, karena ini Iya. kan nggak ditonton hanya Iya. untuk orang-orang Jawa aja. Iya. Kayak Iya. ada Lanjut. Iya. Iya. Dia bercerita bahwa posisinya sekarang itu ada di sel, di dalam penjara gitu Pak. Sedikit Karena miris, kasus apa? kasus narkoba. Tapi Narkoba. Lanjut. yang saya heran begini Pak, Iya. secara umum biasa kita melihat di televisi yang namanya orang yang di dalam penjara itu, dia Iya. itu tidak menggunakan fasilitas seperti kita di luar penjara, kayak misal telepon atau apapun itu. Tapi kenapa dia bisa sampai menghubungi saya, terus Iya. kemudian dia bercerita, itu Iya. adalah menurut saya sesuatu hal yang jauh dari pikiran saya sebelumnya. Kenapa Apa itu? bisa mendapat fasilitas ini? Oke. Kemudian Iya. saya tanya, di dalam sini itu masih banyak bandar-bandar yang Iya. dia memonitor Iya. orang-orang di luar sel ini. Jadi meskipun kita di dalam, kita masih tetap bisa mendapatkan uang. Nah, Lalu, itu, Mbak. lalu bagaimana cara mereka, misal charger HP atau makan makanan enak, mereka itu mesti membayar ke sipirnya, seperti itu Pak. Berarti kan di dalam penjara ini juga ada kebobrokan dari sistem kepolisiannya sendiri ya? Ya, ini Mbak, inilah yang tadi belum lama saya sampaikan pada jenengan dan kawan-kawan semuanya, bahwa inilah yang terjadi, mekanismenya seperti itu. Trennya, kemudian modus atau caranya, mekanisme yang dibangun, sistemnya, orang-orangnya, para pelaku atau operatornya. Itu tadi saya sampaikan. Di Semarang sendiri terjadi begitu. Jadi ini bukan kebobrokan dari kepolisiannya, ini wilayahnya masuk di lembaga pemasyarakatan, masuk di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi Kemenkumham. LP masuk di wilayah Kementerian Hukum HAM. Ini menjadi tanggung jawabnya Kementerian Hukum dan HAM. PR lama, tapi itu faktanya terjadi bahwa Mbak Afi tadi sampaikan keheranan tadi atas temannya yang sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan dan di Cilacap kebetulan, kok di sana ada bandarnya, ada pengedarnya, kemudian bisa memonitor dan menggerakkan kegiatan tersebut atau transaksi tersebut dari dalam, menggerakkan di luar. Justru mereka enak di dalam. Iya. Rasanya kan begitu tuh, karena tidak merasa dikejar-kejar oleh siapapun, tapi pengendalian sana. Terus, apakah ini terjadi satu konspirasi atau kong kali kong dengan petugas atau oknum petugas di lembaga masyarakat tersebut dalam hal ini sipir? Ya itulah pertanyaan Mbak. Sama seperti halnya di LP Kedung Pane Semarang, beberapa waktu yang lalu mencuat di media, ada beberapa aparat yang menjadi perantara juga untuk memasukkan barang tersebut melalui makanan. Pada saat kunjungan ke LP, mereka masukkan itu di makanan, entah itu sayur apa, dimasukin itu, kemudian entah digorengan apa nih. Nah ini kalau tidak ada kerjasama dengan oknum, ya oknum sipir penjara atau penjaga petugas di LP tersebut, kan mustahil bisa masuk nih Mbak. Karena kan di pintu depan kan pasti barang bawaan harus dicek. Beberapa juga harus ditinggal di loker, seperti handphone atau barang-barang bawaan yang lain itu harus ditinggal di loker ketika pengunjung itu masuk ke
LP. Nah, terhadap makanan pasti juga dicek. Beberapa waktu yang lalu kedapatan ada oknum, kebetulan juga pengawal tahanan juga dari kejaksaan sempat terblow up, itu menjadi perantara membawa barang tersebut dimasukkan ke, waktu itu di gorengan kalau tidak salah, dimasukkan di tahu goreng atau apa gitu kalau tidak salah, kemudian itu bisa masuk ke dalam. Nah, barang inilah yang mereka konsumsi di dalam atau mereka edarkan. Kemudian ada juga setelah itu kejadiannya barang tersebut dilempar dari luar pagar LP, dilempar masuk ke dalam. Sempat terekam, ada tercapture melalui CCTV-nya. Jadi ada itu Mbak, jadi modusnya macam-macam. Jadi tadi kalau Mbak Pit menyampaikan bahwa ada kawannya barusan kontak dan bisa berkomunikasi di dalam, padahal kok bisa pakai HP atau alat komunikasi lainnya, ya memang itulah yang terjadi di dalam Mbak. Misalnya itu tidak disalahgunakan, sebenarnya ya masih dalam batas toleransi, bisa lah dibantu ya, misalnya komunikasi dengan keluarga atau dengan saudara, dengan pihak luar. Tapi yang ada akhirnya itu ditumpangi dengan adanya niat jahat untuk sebagai modus mengontrol, mengendalikan pengedaran narkoba itu dari dalam LP. Nah, itu terjadi di mana-mana, Mbak. Tidak hanya di Cilacap, di Semarang tadi juga iya. Mungkin tempat lain sama, hanya mungkin tidak terekspos, tidak terblow up juga. Itu Mbak Bin. Jadi oknum Mbak, jelas itu tanggung jawabnya Kementerian Hukum HAM dalam hal itu. Karena itu sudah di dalam lembaga masyarakatan sebagai napi. Tapi kalau itu masih tahanan titipan, misalnya tahanan titipan dari penyidik, kepolisian, atau mungkin tahanan titipan dari kejaksaan, tahap penuntutan, itu menjadi tanggung jawab masing-masing yang menitipkan tahanan tersebut. Tapi kalau sudah menjalani pidananya sebagai napi, maka itu tanggung jawab dari lembaga pemasyarakatan, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM yang paling bertanggung jawab. Ya mereka tetap namanya manusia Mbak, di dalam lingkaran seperti itu, para oknum petugas ini pasti akan mencari celah sepanjang mereka tidak diketahui atasannya, dan itu pasti konspirasi ya. Ini masuk dalam kategori tadi persenggolan jahat. Pasti terjadi, nggak mungkin Mbak, kalau kita pakai logika yang sederhana saja, nggak mungkin satu orang main sendiri, sangat mustahil. Pasti itu kan tersistem, terstruktur, dan berjamaah. Itu sudah pasti, dan itu gampang sebetulnya penggusurannya. Ini hanya mungkin ya saya yakin pimpinan di lembaga masyarakat tersebut kalau tidak tahu itu tidak masuk akal, sangat mustahil. Pasti tahu, mungkin juga nutup mata, nutup telinga, mungkin juga ada setoran atau apa. Ini oknum ya, kembali lagi, bukan lantas kita menghakimi atau menjudge, menghakimi beliau-beliau ini yang di lembaga masyarakat. Ya ini sedih juga bahwa nilas titik rusak susu sebelanga kan gitu ya, akibat nilas titik ya kan. Kemudian akibat ulah dari oknum, maka semuanya jadi image-nya jadi buruk. Ini juga menjadi catatan kita juga dan tanggung jawab kita bersama. Makanya Mbak tadi terus terang memang saya awalnya concern-nya adalah keprihatinannya itu. Karena darurat narkoba ini di negara kita, kemudian tidak hanya negara, di semua daerah sudah menjadi darurat, maka saya mati-matian Mbak untuk Yayasan Surya Panjanaka Yapas anti narkoba ini kita harus bersama-sama. Jadi kita melakukan kegiatan yang nyata dan konkret dengan menyelenggarakan rehabilitasi itu Mbak. Harapannya oke lah, kita tidak bisa menyalahkan 100% bagi para pemakai atau penyalahguna narkoba itu. Karena masing-masing punya latar belakang kan Mbak, bisa akhirnya terjumus itu. Tugas kita adalah mengembalikan mereka menjadi manusia yang pulih dan putus obat, kembali ke masyarakat dengan baik lagi. Itu Mbak, kita perjuangannya. Itu Mbak. Amin, amin. Harus banyak-banyak berterima kasih nih sama Bapak Alex dan juga kawan-kawan ya.
sama-sama kan teman-teman di KMTH juga barengan dengan FPI itu, Mbak. Oke. Ada Lalu pertanyaan lagi? ada banyak Pak. Pertanyaan itu masih mengantri, tapi kita juga harus melihat Ya, waktu ya kita Pak. pilih dulu. Nanti mungkin bisa chat lah. Ya. Oke, kita lanjut. Ini pertanyaan dari Mbak Caca atau Mbak Oke. Putri ya. Ya. Pertanyaannya begini, kenapa pemusnahan ganja harus dilakukan dengan pembakaran? Bukankah pembakaran ganja sebagai jalan untuk pemusnahan sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar? Apakah tidak bisa dilakukan pemusnahan dengan cara lainnya selain pembakaran? Ya, terima kasih dari Mbak Caca. Pertanyaannya sangat bagus. Memang selama ini setiap kali pemusnahan barang bukti, utamanya narkoba, biasanya dibakar. Dan memang betul, Mbak, kalau ada proses pemusnahan narkoba dengan dibakar itu, baunya kemana-mana, senyawanya juga kemana-mana. Berarti kalau kita menghisap juga itu sama dengan kita merasakan ganja apa enggak, Pak? Asapnya loh. Ya kita ngerasakannya begitu kan, menghirup kan udaranya ya rasanya begitu. Cuman kan itu udah campur aduk gak karuan. Nah, emang benar tadi dari Mbak Caca itu masukan yang bagus. Mungkin nanti untuk masukan bagi para APH dalam teknis pemusnahan itu supaya dipikirkan bagaimana pemusnahannya. Misalnya karena kan ini senyawa ya Mbak. Mungkin ada yang senyawa itu mungkin dengan air bisa larut, mungkin ya atau musnah kan, atau mungkin dengan ditimbun terus kemudian bisa terurai, atau yang penting tidak dibakar. Karena benar selama ini tuh memang dimasukkan ke tong gitu, kemudian dibakar. Nah itu asapnya kemana-mana sampai bikin mabuk kita. Iya betulan. Nah kalau Mbak Api tadi nanya, apakah kita ini nggak terus terpapar atau terkena zatnya? Ya mungkin ya, karena harus di lab kan gitu ya. Tapi ya memang rasanya begitu. Nah benar tadi Mbak Caca itu memang benar ada pencemaran juga. Nah mungkin masukan ini akan menjadi catatan kami. Mudah-mudahan nanti para petugas pelaksana pemusnahan nanti bisa dipikirkan treatmentnya untuk supaya tidak dibakar. Ya kalau misalnya contoh nih, penggunaan bahan peledak berupa misu itu biasanya kan juga dimasukkan ke air, kemudian ditimbun. Nah, itu jadi tidak meledak kan gitu misalnya itu. Nah ini memang harus dipikirin untuk narkoba ini supaya tidak dibakar itu gimana caranya. Bagus sekali Mbak Caca, nanti jadi masukan bagi kami untuk pemusnahan. Para aparat nanti biar memikirkan aparat penegak hukumnya. Oke, lanjut Mbak Caca, Mbak Babit. Mbak Caca, terima kasih. Lalu pertanyaan selanjutnya, misal dalam suatu keadaan yang mendesak gitu ya Pak, lalu penyidik itu harus melakukan penyadapan. Apakah penyadapan ini bisa dilakukan tanpa izin tertulis, tanpa surat itu dari Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu? Apakah itu bisa? Iya. Terima kasih. Dari siapa tadi Mbak? Dari otak saya Pak. Oh dari Mbak Apit sendiri. Oke, terima kasih Mbak Apit pertanyaannya. Kalau masalah penyadapan ini memang harusnya diatur dalam undang-undang karena ini masuknya dalam hukum acara pidana. Karena ini menyangkut masalah delik pidana, maka dalam hal tindakan penyadapan memang harus seizin dari pengadilan setempat. Gitu. Kalau tidak ya maksudnya ilegal. Tapi ini salah satu kegiatan yang mungkin bisa dilakukan oleh tim intel biasanya begitu, demi mencari satu informasi. Nah, tapi kan namanya menyadap kan, maksudnya menyadap ngomong kan ya enggak tahu. Jadi ini teknik aja. Memang secara normatif, secara formal harus meminta izin. Itu Mbak. Dan itu kan kemarin juga di dalam undang-undang
tindak pidana korupsi kan itu dimasukkan juga. Undang-undang KPK juga kan dimasukkan juga itu. Teknik penyadapan, dan itu kan harus berizin. Itu dulu kan itu tidak diatur itu. Pokoknya ini agak keluar dari topik sedikit, tapi mungkin bisa jadi masuk ke ranah penanganan atau treatment terhadap pengedaran narkoba. Karena situ juga mungkin bisa saja dengan teknik penyadapan akhirnya tahu tuh jaringannya itu kan, atau percakapannya gitu kan. Nah itu juga sepanjang di situ diatur harus berizin ya berizin. Kalau tidak ya itu tadi kembali ke asas legalitas, nullum delictum nulla puna sine lege previa itu. Jadi sepanjang aturan undang-undangnya sudah ada, maka perbuatan yang dilakukan melanggar. Tapi kalau undang-undang belum mengatur, ya tidak melanggar. Itu. Iya, tapi kan itu misal mendesak loh Pak. Ya, nah kalau itu makanya inilah Mbak, dalam kata atau frase mendesak ini itu kan kemungkinan malam hari misalnya kan nggak ada pengadilan buka kan? Iya. Mungkin framingnya gitu ya kali ya. Iya, nah inilah makanya itu dikemas dalam teknik penyelidikan. Jadi sepanjang di dalam hukum acaranya secara khusus tidak diatur bahwa itu harus izin. Nah itu bisa dilaksanakan karena itu bagian dari penyelidikan. Jadi tindakan penyelidik untuk mencari informasi dan bahan keterangan, full bucket dan full data, pengumpulan bahan keterangan dan bahan data. Itu Mbak. Tapi kalau memang secara undang-undang hukum acaranya diatur secara khusus, eksplisit di situ bahwa untuk melakukan penyadapan harus berizin, ya kita harus melakukan izin. Jadi ya memang harus ditunggu timingnya. Tapi kalau itu tadi sepanjang tidak diatur, ya kita tidak melanggar. Ngoten Mbak. Jadi kembali ke ojo asas kesusu nggih Pak. Ojo ya, kesusu bisa sing jadi. penting. Ya. Iya, itu Mbak. Oke. Ada lagi? Pertanyaan selanjutnya dari Safitri Mutia Sintia Latif. Wah. Halo Mbak, Bapak izin bertanya, apakah kecubung bisa dikategorikan sebagai narkoba karena kandungan zat di dalamnya? Soalnya kecubung itu kan seperti ya bikin orang melayang sedikit gitu Pak. Ya. Oleng. Ya. Nah, kembali lagi kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jika tanaman jenis kecubung tadi tidak masuk dalam kategori atau klasifikasi di dalam urutan daftar tanaman atau obat yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka tidak dilarang. Tidak melanggar hukum. Yang memang menimbulkan efek memabukkan. Sekarang tidak hanya kecubung, Mbak. Mbak Apik tahu yang namanya apa itu namanya ubi apa itu? Ubi jalar. Ya. Bukan ubi yang sudah di ujung mulut tapi kok nggak bisa keluar. Gadung. Tahu Pak. Nah, ya tak? Kan sama toh. Kalau itu gadung, treatmentnya dalam pengolahannya tidak benar kan bisa bikin mabuk, ya kan? Iya. Walaupun sudah diolah, kan biasanya itu dikupas, kemudian dicelupkan, apa namanya, dibersihkan di aliran air yang mengalir deras selama sehari semalam itu biasanya gitu tuh. Terus baru diolah, dimasak, entah jadi dripping, entah jadi direbus, nah apa. Jadi kalau kita makan banyak kan ya tetap mabuk juga itu, mabuk gadung kan gitu. Tapi kan tidak dilarang di dalam Undang-Undang 35 2009. Sama halnya seperti kecubung tadi. Pokoknya sepanjang kecubung tidak masuk daftar tanaman atau obat yang dilarang dalam Undang-Undang 35 2009, maka tidak melanggar pidana. Gitu Mbak jawabannya. Jadi apapun entah itu tanaman macam apa, selama nggak ada dalam daftar, meskipun itu memabukkan, membuat candu, itu tidak termasuk tidak melanggar pidana. Tidak melanggar pidana. Ya, tidak masuk kategori dia menggunakan jenis narkoba. Enggak juga. Jadi ya itu tadi seperti halnya gadung. Kemudian ada juga beberapa jamur yang beracun atau menimbulkan efek mabuk, kan ada juga tuh. Jadi tapi kan tidak dimasukkan dalam
klasifikasi atau kategori yang dilarang dalam Undang-Undang 35 2009. Itu aja Mbak. Tadi Mbak siapa? Mbak Sylvia. Mbak Sylvia, sampaikan Mbak Sylvia. Jadi secara gamblangnya atau gampangnya dilihat saja dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 apakah jenis tanaman itu masuk dalam klasifikasi itu atau tidak. Jika tidak terdaftar situ maka tidak dilarang. Gitu Mbak. Kembali ke asas legalitas. Gitu Mbak Abid. Jadi sebenarnya itu semuanya udah diatur sama pemerintah sedemikian rupa, tapi karena kan kebanyakan kita orang awam ya, kurang begitu peduli ataupun ngeh dengan beberapa kategori. Inilah pentingnya kita melakukan sosialisasi atau bahasa ininya kan kita menginformasikan ya, memberi informasi supaya masyarakat kita ini ngerti atau sadar atau melek hukum lah. Makanya dengan adanya teman-teman KMTH itu sangat betul membantu. Dan saya monitor tidak hanya di teman-teman yang di Hongkong aja, tidak hanya teman-teman PMI di Hongkong aja, tapi juga yang di kegiatan yang di negara kita juga, di Indonesia juga kan ada itu. Ya khususnya memang menggunakan sarana ini virtual kan gitu. Tapi kan itu menyentuh juga di semua lini. Ya itulah saya salut dengan Mbak Yanti dan teman-teman di Hongkong. Upaya konkretnya itu benar-benar ada manfaatnya. Seperti Mbak Api sendiri kan merasakan juga itu kan. Iya. Saya monitor juga tiap hari itu daily activity kan. Ini ada webinar ini, ada diskusi ini, ada ini. Benar ini. Lama-lama pulang jadi dosen semua ini. Amin. Ini sedikit di luar itu. Mbak Api udah berapa lama PMI di sana? Saya dari 2016, Pak. Wih, panjang juga ya. Iya, Pak. 7 tahun ya? Belum, Pak. Berapa? 5 tahun? Bener ya? Ini 2002. 6 tahun ya? 6 tahun ya? Itu perpanjang terus tiap tahun atau memang kontraknya 6 tahun atau berapa tahun gitu? Kita setiap 2 tahun sekali kan kontrak kita cuma 2 tahun, Pak. Jadi 2 tahun sekali kita renew kontrak, Pak. Tapi dengan bisa majikan yang sama? Saya bisa majikan yang sama, bisa pindah majikan. Kalau saya kebetulan enggak, Pak. Oh gitu. Oke. Orang tua masih di Cilacap? Masih, Pak. Coba main, Pak. Tempat saya dekat Nusa Kambangan, Pak. Lah, Teluk Penyu itu kah? Ya 20 menitan lah dari sana, Pak. Nah, saya dulu pas kunjungan ke sana, ke Kejari Cilacap, mampirnya ke Teluk Penyu, bakar-bakar ikan, sama ya itu ke dermaganya Nusa Kambangan, di situ aja. Saya itu Gunung Selok tahu nggak Pak? Serandil itu Pak. Apa itu? Di Nusa Kambangannya? Bukan Nusa Kambangan, sebelah timur. Kalau ke timur lagi itu kan ada Gunung Serandil gitu Pak. Silakan searching di YouTube, di Google Pak. Iya tahu kalau Gunung Serandil ada itu, udah lihat, tapi belum pernah ke sono. Iya main Pak, ke sana Pak. Salah. Mbak. Ya Mbak, siap. Ya. Ada yang lain? Ada Pak. Ini pertanyaan mengantri. Jadi kita sabar. Kiat-kiat apa saja untuk menjaga generasi muda dari serangan narkoba, mengingat gencarnya cyber mereka? Sangat bagus dan pertanyaannya milenial banget. Jadi memang harus ada treatment khusus. Jadi yang pertama adalah satu, berawal dari kehidupan religius kita masing-masing. Jadi pendidikan agama sangat dominan, mendasar sekali. Diawali dari rumah atau keluarga. Karena dari keluarga itu sumber dari segala hal. Kalau keluarganya harmonis, insya Allah keluar juga akan harmonis. Ini insya Allah ya, harapan. Paling nggak ada parameternya lah. Kalau dari keluarganya
broken, berantakan, pasti keluar akan membawa efek. Nah, ini bibit-bibitnya kebetulan dari sana sebetulnya. Makanya tadi filternya yang pertama adalah dari sisi agama dulu, yang paling utama. Kemudian dari orang tua. Nah, karena sekarang kan dunia tanpa batas dengan adanya era digital, ya. Kemudian cyber dan lain-lain, efeknya luar biasa. Ini perlu penguatan dari para orang tua dan dewasa untuk melakukan edukasi, termasuk seperti ini, memberikan edukasi kepada generasi anak-anak dan generasi muda tentang akibat atau bahayanya narkoba. Karena sekali nyoba akan ketagihan dan pasti rusak. Kalau itu bisa kita selamatkan dengan direhab, alhamdulillah. Tapi kan rata-rata ya bablas, wassalamualaikum, itu masalahnya. Nah, kalau nyawa sudah lepas ya udah nggak bisa ditarik lagi, kan nyesel akhirnya. Nah, ini untuk pembelajaran. Makanya justru gini Mbak Pit, kami ini rata-rata konselor adiksinya itu dulu mantan pecandu narkoba yang sudah pernah direhab, akhirnya pulih dan putus obat. Kemudian mereka mengikuti TOT dan mengikuti sertifikasi sebagai konselor adiksi. Akhirnya mereka ketika mentreatment pasien, mereka tahu persis, orang mereka dulu mengalami, jadi paham psikologinya, tahu gimana rasanya, tahu bagaimana akibatnya. Semua pasti akan berantakan di rumah. Semua barang kejual. Nah, ada salah satu konselor kami cerita, saya tanya waktu itu, Mas, bisanya akhirnya kok terselamatkan gimana? Ya itulah Pak, saya terima kasih pada ibu saya. Karena terakhir saya sudah masuk berapa kali ke penjara Pak, gitu kan? Terus ibu saya terakhir pasrah, menyerahkan ke dia. Silakan terserah maumu lah, kamu mau apa. Yang jelas barang-barang di rumah sudah habis semua. Terserah maumu. Nah, disitulah ada titik balik, dia akhirnya tersadar bahwa dia harus sembuh. Nah, untung di situ, ibarat kata yang saya sering sampaikan ke semua teman-teman, ibaratnya kalau orang sudah menggunakan narkoba tersebut, itu ibaratnya kita ada di pinggiran aliran sungai yang kenceng. Kalau kita di pinggir, kita cuman pengen tahu, oh sungai ini airnya dingin apa panas apa hangat sih? Kita cuman apa istilahnya bahasa Jawanya jawil apa itu? Apalah gitulah ya. Apa sih bahasa Jawa itu? Bahasanya susah sekali sih. Apa itu tuh? Gini tuh apa sih? Jawil airnya gitulah ya. Apa sih? Nah itulah pokoknya rasain, oh airnya dingin apa enggak, itu kan nggak apa-apa. Jadi ibaratnya mau ngetes, oh itu narkoba apa enggak, cuma dijilat dikit gitu. Jadi kan nggak apa-apa, oh airnya dingin, oh airnya hangat misalnya. Oke, clear. Tapi kalau kita sampai nyemplung ke aliran sungai yang ada dengan situ, kan akhirnya ke bawah kan harus kan gitu tuh. Nah ini ibaratnya si anak itu tak gambarin gitu. Oh, berarti waktu itu si A ini sudah kecemplung, sudah ke bawah arus tuh kenceng tuh. Nah untuk di ujung jeram itu dia masih tangannya masih melambai ke atas, bisa diambil tangannya, bisa diselamatkan dia. Akhirnya dinaikkan ke darat. Nah itu gambarnya seperti itu. Terus dia cerita, bener Pak Alek, teman saya sudah pada mati semua Pak. Itu ya karena udah ke bawah arus kencang itu dan tidak terselamatkan. Ibaratnya yang si A ini tadi, dia walaupun ke bawah arus, tapi tangannya masih di permukaan melambai-lambai gitu dan masih bisa ditarik, diselamatkan. Itu gambarnya kayak gitu Mbak, mirip kayak gitu. Ya, seolah-olah kita di pinggir sungai gitu. Konsekuensi menjadi pecandu itu kan ada dua ya Pak. Ini versi saya. Satu, kalau nggak kamu mati ya kamu ketangkep. Udah itu aja. Ya benar sekali itu Mbak. Sebenarnya betul begitu. Nah ini akhirnya beberapa dua orang konselor senior kami itu dua-duanya mantan pecandu. Yang satu itu jadi konselor murni, yang satu itu selain jadi konselor, dia juga ambil kuliah hukum kebetulan
di universitas yang saya tempat ngajar juga. Jadi dia murid saya, mahasiswa saya juga akhirnya. Dan terus akhirnya dia wisuda, lulus dari sarjana hukum, terus dia ikut PKPA juga, akhirnya jadi pengacara sekarang. Selain jadi konselor adiksi, dia juga jadi advokat. Itu Mbak, jadi ya ini pilihan juga, pilihan hidup juga masing-masing. Intinya tadi, kembali lagi kepada bagaimana giatnya untuk menyelamatkan generasi anak-anak dan generasi muda kita, kembalinya kepada basic agama, ya, pendidikan agama, kemudian dari orang tua atau dari rumah, ya, kemudian edukasi bagaimana cara mengenalkan efek dan bahayanya narkoba pada anak-anak, supaya bisa ada gambaran, supaya mereka tidak masuk kepada konteks mencari tahu sendiri itu. Iya, Ini yang akan bahaya. Nah, kalau dia mencari tahu jalurnya benar, enggak masalah. Tapi kalau dia mencari tahu lewat kawannya, kebetulan kawannya nggak ngerti jalurnya juga, ke bawah, terjerumus akhirnya. Nah, akhirnya itu yang tidak terkontrol. Jadi makanya peran orang tua, orang dewasa sangat penting untuk mengedukasi kepada generasi anak-anak dan muda tentang bahayanya narkoba. Jangan sekali-sekali nyentuh narkoba. Itu Mbak. Itu aja. Oke, jadi kita semua harus hati-hati karena Ya. narkoba itu berada di sekeliling kita, kalau bukan Ya, deket, kita ya. sendiri yang membentengi diri itu sangat mustahil ya Pak. Ya, yang penting keluarga harus benar-benar aware dan care. Keluarga kontrol nomor 1 itu Mbak, dan mengedukasi tentang bahayanya narkoba. Ada lagi? Oke Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Saya silakan. Coba apa sih kiat-kiat untuk para pemakai di luar sana yang sekiranya mereka itu ingin berhenti, tetapi karena ya mungkin kurangnya keberanian dalam diri ataupun saking tergantungnya sama obat ini, bagaimana cara mereka untuk lari dari lingkungan itu? Ya, ini juga terjadi di sekeliling kita, faktanya begitu Mbak. Tadi kembali lagi kepada penjelasan dari depan, bahwa para pemakai ini karena sudah terlanjur terjerumus, kadang-kadang mereka tidak tahu bagaimana cara berhentinya. Nah, ini perlu peran dari eksternal untuk memberikan persuasif, mengajak supaya nyambung ke kami, ke kita yang menyelenggarakan rehab. Karena di tempat rehab itulah kuncinya. Harus direhab, harus didetop. Semua zat-zat adiksinya harus didetop. Kemudian dibersihkan semua sudah, baru di treatment yang lain, baik secara psikologi maupun medis dan secara sosial. Kemudian bagi yang, ya alhamdulillah, kalau kadang ada juga yang mereka, ini ada satu kemarin pasien saya, dia pakai karena berangkat dari latar belakang rumah yang broken, bermasalah, kemudian dia keluar rumah mencari kehidupannya sendiri, susah, orang tuanya menangis-nangis ke kami, minta tolong betul. Saya bilang, gini aja deh, coba tolong si anak itu pura-pura diajak kemana, tapi ketemu kami deh. Nanti kami bisa interview, bisa screening dulu kami, interview dulu lah, gitu kan, untuk mencari problemnya. Karena tetap semua itu kan berawal dari problem. Nggak mungkin nggak, sekelas artis sekalipun mereka akhirnya menggunakan, itu kan karena tuntutan juga, problem. Masalahnya mereka apa? Mungkin streaming, jam syuting ya yang panjang kan. Kemudian ada yang mungkin supaya biar stamina kuat, mereka memakai itu supaya biar melek terus dan segala macam, itu alasan mereka macam-macam. Itu kan problem semua. Ada yang karena memang kondisi yang carut marut, mereka akhirnya pengen melarikan diri dari situasi itu, pakai akhirnya. Jadi macam-macam backgroundnya. Nah, kemarin ada yang datang kami itu, kemudian itu nggak berhasil, diajak nggak mau. Kemudian saya bilang, ya gini aja, tolong kasih tahu kami titiknya dia ada di mana saat itu juga, info ke kami. Kami juga ada tim penjangkau namanya, Mbak.
Wah, keren ya Tim Pak. penjangkau ada. Jadi tim nanti ketika informasi dari seseorang klien yang butuh kami, info titiknya di mana. Nah, tim penjangkau kami datang tuh. Kemudian kita lakukan teknik penyergapan untuk membawa yang bersangkutan. Seolah-olah kami juga bekerjasama dengan anggota Satres Narkoba Polda waktu itu. Seolah-olah nanti ada penangkapan di situ terus dibawa. Tapi dibawanya bukan ke Polda, tapi ke tempat rehab kami. Tapi yang penting ini anak kan aman dulu, ada sama kami gitu loh. Nah, kalau orangnya ada, kan baru bisa dilakukan screening, interview dan lain-lain. Nah, kalau nggak ada kan nggak bisa, kita nggak bisa ngerti situasi objektifnya dia kan. Nah, yang kedua itu pun nggak ketemu juga, nggak pernah bisa kelasan. Akhirnya, ya mujizat kali ya, yang bersangkutan akhirnya sadar diri, malah nemuin kami sendiri. Terus dia curhat. Akhirnya apa? Ya itu tadi, karena berangkat dari problem begini-gini, dia butuh seorang yang bisa diajak ngomong. Nah ini Mbak, jadi kadang-kadang ada faktor internal dari yang bersangkutan sendiri untuk pengen supaya pulih. Jadi ada yang internal, ada yang eksternal. Itu caranya Mbak, supaya mereka. Dan yang ketiga, perlunya informasi ini disampaikan kepada masyarakat agar mereka tahu, oh, di sana ada tempat rehab narkoba. Itu Mbak. Karena kalau ini nggak terjadi mekanisme ini, ya nggak akan bisa berjalan. Satu sisi ada orang yang pengen, tapi nggak tahu tempatnya atau kemana, terus bagaimana. Nah, kemudian sebaliknya kita ada penyelenggaraan rehabilitasinya, tempatnya ada, tapi orangnya nggak ada. Nah, terus siapa yang direhabkan nggak ada jalan juga kan begitu. Makanya ini harus bekerja, harus berjalan simultan. Jadi si pelaku pasien juga ada keinginan baik internal maupun eksternal dan tahu tempatnya. Nah, kami pun ada. Kita juga menginformasikan atau mensosialisasikan. Jadi nyambung. Nah, inilah simpul-simpul ini yang harus kita kerjakan bersama-sama. Makanya tadi ada Mas apa tadi yang Sumatera Selatan. Nah, itu tadi nanti tolong kita follow up, Mbak, supaya jaringan di sana juga menyebar se Sumatera. Jawa sudah hampir semua. Jadi dengan adanya penyelenggaraan rehabilitasi ini, itu yang diberi. Kebetulan tidak lama dari kita melakukan kegiatan ini, Zoom ini, Kejaksaan Agung RI juga sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri se-Indonesia untuk menyiapkan balai rehabilitasi untuk pemakai narkoba. Kemarin sudah di launching secara simbolis. Jadi alhamdulillah berarti jalan yang kami ambil tidak salah. Ya, alhamdulillah Itu Mbak. sekali ya Pak. Itu Mbak. Jadi mohon support dari teman-teman PMI di Hong Kong, entah jaringannya sampai dimanapun, tolong ini disampaikan. Kita bangun. Misalnya di Hong Kong, taruhlah mungkin tidak bisa menyelenggarakan kegiatan rehabilitasinya, paling tidak memberi info, kemudian mengarahkan dan mengedukasi itu tadi. Itu sudah sangat luar biasa. Karena ya itu tadi saya monitor, saya ikuti, saya cermati perkembangannya KMTH luar biasa dan berkolaborasi dengan banyak lembaga dan instansi. Ya alhamdulillah. Ya kita juga sudah nggak insya Allah lah nggak salah jalan gitu Mbak. Jadi tetap istiqomah aja itu Mbak. Lanjut. Udah cukup? Bapak. Sepertinya cukup ya. Wah. Kita malam hari ini memecahkan rekor. Biasanya kegiatan Q&A KMTH itu tidak lebih dari 1 jam. Tapi kita ini hampir 1,5 jam loh Pak. Aduh, terima kasih sekali. Ya, Mbak, salam sehat selalu. Salam hangat dari Semarang, Indonesia untuk teman-teman PMI di Hong Kong. Oke, Bapak. Semangat, ya, jaga kompaknya. Oke, baik teman-teman di fans PKMTH, malam telah larut, esok tugas menunggu ya. Maka alangkah baiknya kita juga akhiri kegiatan
podcast Q&A kita bersama dengan Pak Alek Effendi, SHMH, dengan tema narkotika. Terima kasih untuk para teman-teman, rekan-rekan semuanya yang telah menyimak, serta beberapa kawan yang telah memberikan pertanyaannya. Kami apresiasi sekali apabila dari teman-teman ada yang menginginkan informasi lebih terkait tema kita malam hari ini, kalian bisa mengirimkan pesan kalian pada kolom komentar ataupun messenger kami. Ya, untuk Bapak Effendi SHMH, terima kasih sekali. Jangan Sama-sama, kapok-kapok Mbak. untuk mampir di acara kami. Siap. Ya, insya Allah sepanjang saya bisa, insya Allah saya bersedia, Mbak. Salam sehat selalu ya, Mbak. Buat Iya, ya, teman-teman Bapak. sekalian. Terima kasih. Kami. Ya, saya Apit Priyatna selaku host pada malam hari ini undur diri. Salam KMTH, Merah Putihku, Indonesiaku.